Wanita ini sangat berani menghajar laki-laki yang mau melecehkannya. Dia pun tidak peduli mau siapapun itu, dia pun akan menghajarnya. Pria ini pun merasa terkesima melihat wanita itu, guys, karena dia sangat hebat. Dia pun menghajar semua laki-laki di sana. Keberaniannya pun mendapatkan pujian dari semua orang. Pria ini pun mendatangi wanita itu, guys. Dia pun langsung menyentuh pundaknya. Wanita ini pun langsung melihat ke arah pria itu. Pria ini malah meminta wanita itu untuk menamparnya. Akhirnya wanita ini pun langsung menamparnya, guys. Bukannya kesakitan, pria ini pun malah menikmati tamparan wanita itu sampai dia pun mencium tangannya. Wanita ini sangat heran karena pria itu malah menikmati dari tamparannya. Mulut pria ini pun tidak berubah ke arah wanita itu, sehingga wanita ini pun sangat geli. Dia pun mencoba menamparnya lagi, tapi wanita ini ditarik oleh seseorang, guys. Akhirnya seluruh teman-temannya pun sangat bangga sama wanita itu karena dia adalah wanita hebat. Wanita ini pun langsung pergi dari tempat itu, guys. Pria itu pun langsung dibawa ke markas gangster ini. Dia pun mengatakan bahwasannya pria ini ingin masuk ke dalam gangster kita. Tapi pria ini pun diremehkan karena badannya kecil. Dia pun ngamuk dan mengatakan, aku bisa mematahkan tulangmu walaupun badanku kecil. Sehingga anggota gangster ini pun marah. Lalu ketua gangster ini pun mengatakan, apa maumu? Dia pun meminta kepada ketua gangster itu untuk diberikan pekerjaan. Ketua gangster ini pun ingin mengetes pria itu dulu, apakah dia berani atau tidak. Lalu dia pun menyuruh anggotanya untuk mengetesnya. Pria ini pun masih belum tahu tesnya itu apa, dan dia pun tersenyum, guys. Rupanya ada anggota gangster yang berbadan besar mendatanginya. Dia pun akan dites mentalnya karena memasuki gangster itu butuh mental yang kuat. Dia pun terkejut melihat sosok yang ada di depannya sangat besar. Dia pun menarik celana anggota gangster itu. Ternyata dia tidak memakai CD. Lalu semua orang pun tertawa. Ketua gangster itu pun menyukai pria ini dan dia pun diterima, guys. Ketua gangster itu pun memiliki musuh. Anggota musuhnya itu pun memberitahu kepada bosnya bahwasannya ketua gangster itu sedang ingin meresmikan sebuah bar. Tiba-tiba dia pun menjerit karena anggotanya itu musuhnya terlalu kuat. Dia pun marah dan menyuruh anggotanya untuk menghabisi ketua gangster itu, guys. Pria ini pun terus bernyanyi karena dia sedang jatuh cinta sama gadis yang dijumpainya itu. Sampai uak berkumis ini pun dikatakannya wajahnya bersinar sehingga dia pun tersenyum. Anggota musuh gangster itu sedang menyiapkan ranjau dan mereka pun ingin buat jebakan. Mereka pun memasukkan dinamit dan juga bom untuk menghalau seluruh anggota gangster itu, guys. Apabila mereka melintasi ini, maka mobilnya akan terbakar dan mereka pun semuanya akan tewas. Seketika pria ini pun mengeluarkan pisaunya sehingga seluruh anggota gangster itu pun ketakutan, guys. Dia pun sengaja melemparkan pisau itu ke arah ban mobil ketua gangster itu, guys, agar mobilnya berhenti. Lalu ketua gangster ini pun langsung berhenti. Mereka pun mengira bahwasannya pria itu adalah seorang pengkhianat ingin mencelakai ketua gangster itu. Lalu tangan kanan dari gangster ini pun langsung ngamuk sama pria itu. Dia pun langsung diseret. Gangster ini pun langsung mengatakan, apa yang kamu lakukan? Lalu dia pun langsung mengelak, guys. Dia pun langsung buka pintu mobil gangster itu dan dia pun menghidupkan mesinnya. Mereka pun bingung apa yang dilakukan pria ini. Lalu dia pun mengatakan, lihat saja apa yang terjadi. Ternyata mobil itu pun langsung hidup sendiri dan langsung meledak, guys, karena bom yang telah dibuat oleh musuhnya. Andai saja pria itu tidak menghentikan ketua gangster itu, maka mereka akan hancur seperti mobil itu juga. Lalu ketua gangster ini pun sangat salut sama pria ini, guys. Dia pun menanyakan bagaimana kamu bisa tahu. Dia pun dengan gampangnya mengatakan bahwasannya aku melihat ada burung yang sedang ngangkrak di sebuah kabel. Lalu dia pun di sepanjang jalan melihat ada burung ngangkrak di tengah-tengah jalan. Dia pun heran sama burung itu, pasti ada apa-apanya. Dan dia pun sudah tahu bahwasannya ada bahaya di depan. Sehingga ketua gangster itu sangat bangga sama pria itu, guys, karena dia sangat cerdas. Dia pun langsung mengangkat pria ini sebagai tangan kanannya. Sehingga tangan kanan yang lama itu cemburu, guys, karena dia bekerja sudah lama sama gangster itu. Tapi pria ini baru saja bekerja sudah menjadi tangan kanan. Tapi mereka pun malah pandang-pandangan. Pria ini pun mengatakan, aku tidak memintanya. Ketua gangster itu yang telah memberikannya. Tangan kanan kedua gangster yang lama itu pun menganggap bahwa pria ini adalah sahabat. Mereka pun tersenyum bahagia, guys, dan mereka pun berjanji menjadi sahabat yang solid. Lalu mereka pun saling bercanda-canda. Ketua gangster ini pun diberitahu sama pria itu bahwasannya menteri baru datang dan dia pun menaiki kereta. Apabila menteri itu menjumpai musuhmu, maka kekuatan mereka akan semakin kuat. Dia pun minta izin untuk membunuh menteri itu. Lalu gangster ini pun mengizinkannya, guys. Mereka pun langsung menunggu menteri itu di dalam kereta. Pria ini pun menyamar sama temannya sebagai jasa pengangkat koper karena mereka ingin menghabisi menteri itu agar mereka tidak ketahuan. Lalu misi mereka pun langsung dijalankan. Pria ini pun langsung melihat menteri itu sudah keluar dari kereta. Pria ini pun akan menghabisi menteri itu secepatnya karena itu adalah misi mereka, guys. Pria ini langsung mengeluarkan pisaunya. Dia pun ingin menghabisi menteri itu dan menyamar sebagai tukang koper. Menteri ini pun sudah tahu bahwasannya dia sedang dalam bahaya. Lalu pria ini pun langsung mengarahkan pisaunya. Tiba-tiba seorang gadis lewat di depannya sehingga dia pun menjadi gagal fokus. Gadis itu pun adalah orang yang selama ini disukainya sehingga mulutnya pun menjadi monyong lagi. Dia pun tidak jadi menghabisi menteri itu, guys. Menteri ini pun menyuruh seluruh ajudannya untuk menghajar pria itu. Dia pun terus mengikuti gadis ini. Gadis ini pun sedang mencuci mulutnya. Dia pun terus memperhatikan lentik dari bibirnya itu sampai dia pun tidak peduli dihajar oleh anggota dari menteri itu, guys. Dia pun terus tersenyum melihat senyuman dari gadis ini. Gadis ini pun membuatnya menjadi kuat sampai dia pun dihajar tidak merasakan sakit. Gadis ini pun tidak tahu bahwasanya dia sedang diperhatikan oleh pria itu, guys. Dia pun terus tersenyum melihat wanita itu.
Teman pria ini pun datang untuk menyelamatkannya karena dia telah dikeroyok oleh seluruh anggota dari menteri itu, guys. Dia pun hanya bisa tersenyum dan tidak memperdulikan seluruh musuhnya. Awalnya pun dia ingin menghabisi menteri itu, tapi kali ini dia sudah kesurupan jatuh cinta. Kemanapun gadis itu pergi, dia pun terus mengikutinya dari belakang. Dia pun tidak memperdulikan lagi pekerjaannya. Selendang wanita itu pun tersentuh di wajahnya, sehingga dia pun tidak menyadari menteri itu mau menusuknya. Akhirnya temannya pun menyelamatkannya, guys. Pria ini pun terdiam seperti patung karena dia jatuh cinta. Lalu temannya pun mengatakan, apa yang kamu lakukan? Temannya pun sangat kesal karena pria itu tidak mau melakukan pekerjaannya, malah gila cinta-cintaan. Tapi dia tidak peduli dan mengatakan, aku sangat mencintai gadis itu. Tapi gadis itu sudah pergi, guys. Lalu dia pun langsung melihat bahwasannya menteri itu yang menghalangi pandangannya. Dia pun marah. Menteri ini pun sudah tidak bernyawa lagi, guys. Dia pun akhirnya terduduk. Begitulah laki-laki, guys. Jika sudah dilema cinta, dia pun akan lupa segalanya. Bos gangster ini pun menyuruh anggotanya untuk menghabisi musuhnya yang berada di atas gunung. Tapi pria ini menunggunya sebentar. Dia pun mengatakan, gimana caranya mendapatkan badan seperti itu, sehingga bosnya pun sangat marah. Akhirnya mereka pun langsung pergi, guys. Dua anggota gangster itu pun menyamar sebagai tukang pijit. Mereka sudah tahu bahwa musuh yang mereka mau habisi itu lagi memesan tukang pijit, dan mereka pun langsung menyamar sebagai tukang pijit itu. Lalu anggotanya pun mengatakan bahwasannya bos sudah di dalam. Kalian pelan-pelan memijitnya. Bos penjahat ini pun sedang menunggu tukang pijit itu untuk melakukan pekerjaannya. Mereka pun langsung melakukannya, tapi mereka sangat pelan. Akhirnya dia pun marah dan mengatakan lebih keras lagi, aku tidak suka pelan-pelan. Lalu dua pria ini pun langsung meremas kakinya. Mereka pun mengeluarkan sekuat tenaganya, sehingga bos penjahat ini pun menjerit. Anggotanya pun mengatakan, bos kita agresif ya. Mereka pun tidak tahu bahwasannya bosnya itu sedang kesakitan. Tapi anggotanya mengatakan, enak kali menjadi bos sedang dilayani oleh tukang pijit. Dua pria yang menyamar ini pun suka-suka hatinya memijit kaki pria itu, guys, sampai mereka pun kesakitan. Dia pun langsung ditolak dan langsung menghadap ke depan. Bos penjahat ini pun melihat bahwasannya mereka bukanlah wanita sembarangan. Dia pun mulai sadar bahwasannya yang mencit dia bukanlah wanita sebenarnya, tapi orang yang mau menghabisinya. Sehingga bos penjahat ini pun langsung kabur. Dia pun tidak mau dihabisi oleh dua pria itu, guys. Anggota gangster ini pun langsung mengejar bos penjahat itu. Mereka pun tidak akan membiarkannya pergi. Mereka pun terus mengejarnya, guys. Bos penjahat ini pun berusaha kabur agar dia bisa selamat. Muka aja yang seram, tapi IQ-nya jongkok, sehingga dia pun tidak tahu bahwasannya bahaya akan datang. Kedua pria ini pun tidak akan membiarkan bos penjahat itu hidup. Mereka pun terus mengejarnya. Bos penjahat itu pun sudah disediakan oleh anggotanya mobil, sehingga dia pun lari dengan mobil itu. Tapi dua pria ini tidak habis akal. Mereka pun menggunakan selendangnya untuk terjun ke bawah dan langsung terbang, guys. Lalu mereka pun langsung mengarah ke mobilnya juga. Dua pria ini pun langsung menaiki mobil itu dan mengejar bos penjahat ini, guys. Seluruh dandannya pun langsung dijatuhkan. Mereka pun kejar-kejaran sama bos penjahat itu. Tapi tiba-tiba pria ini pun berpapasan dengan gadis yang selama ini disukainya. Dia pun mulai gagal fokus lagi. Gadis itu pun berbelok, sehingga pria itu pun berbelok juga. Dia pun meninggalkan temannya sendirian di dalam mobil penjahat itu, sehingga dia pun berfokus kepada gadis itu aja. Gadis ini pun sangat kesal karena setiap hari dia selalu diganggu oleh pria ini, guys. Lalu dia pun turun. Dia pun langsung mengatakan, mengapa kamu menghalangiku? Tapi pria ini pun malah joget-joget karena hatinya sedang berbunga-bunga. Wanita ini pun mencoba untuk menamparnya, tapi dia trauma karena dulu dia pernah menamparnya tapi tangannya malah dicium. Gadis ini pun sangat kesal. Lalu dia pun langsung pergi meninggalkan pria itu, guys. Dia pun mundur perlahan-lahan sehingga dia pun tidak tahu bahwa temannya sudah terluka. Dia pun langsung ingin menabraknya. Akhirnya temannya ini pun terjatuh. Dia pun telah berhasil menghabisi bos penjahat itu, guys. Tapi pria ini dengan entengnya mengatakan, kamu ngapain di situ? Dia pun malah menanyakan, di manakah gadis yang aku cintai itu? Sehingga temannya ini pun sangat marah. Temannya mati-matian mengajar bos penjahat itu, malah dia asik cinta-cintaan. Lalu dia pun dikejar oleh temannya itu, guys. Lalu dilempari pakai sendal. Wanita ini pun dipaksa menikah dengan bos gangster ini, guys. Tapi wanita ini tidak mau karena dia tahu bos gangster itu adalah seorang penjahat. Dia pun langsung dihentikan oleh pamannya karena pamannya yang telah menjodohkannya dengan bos gangster itu demi mendapatkan keuntungan. Wanita ini mencari bantuan tapi tidak ada satupun yang membantunya. Akhirnya dia pun melihat bahwasannya kekasihnya ada di sana. Dia pun tidak tahu bahwasannya kekasihnya itu adalah anggota dari gangster itu, guys. Dia pun langsung berlari ke arah pria itu. Wanita ini pun berharap pria itu bisa melindunginya karena dia tahu bahwasannya gangster itu sangat mengerikan. Pria ini pun hanya bisa terdiam saja. Wanita ini pun berusaha untuk melindungi dirinya. Lalu dia pun langsung berondok di belakangnya. Semua orang pun masih belum tahu bahwasanya pria ini adalah kasih dari wanita ini. Bos gangster ini pun mengatakan bahwasanya itu adalah anggotaku. Dia pun tersenyum. Dia pun menyuruh pria itu untuk bawa wanita itu ke depannya. Tapi pria ini pun hanya bisa terdiam saja sambil menatapi wajah bos gangster itu. Dia pun menyuruh anggota yang lain. Dia pun menganggap bahwasanya pria ini tidak mau mengantarnya. Begitu anggota lain mau menangkapnya, semua anggota lain itu pun langsung dihajar oleh pria ini, guys. Sehingga bos gangster itu sangat terkejut. Mengapa anggotanya itu malah mau melawannya demi seorang wanita? Bos gangster ini pun masih belum tahu bahwasanya pria itu adalah kasih dari wanita
wanita itu guys. Dia pun langsung menjelaskan bahwasannya yang di belakangku ini adalah pujaan hatiku. Bos gangster ini pun sangat marah karena anggotanya itu menentangnya. Tapi pria ini terus mengajar seluruh anggota yang lain. Dia pun tidak akan membiarkan wanitanya disentuh. Sehingga bos gangster ini pun langsung datanginya. Dia pun langsung menghadapinya guys, karena dia tidak takut sama sekali. Lalu dia pun langsung menarik tangan wanita itu dan dihadapkannya di depan bos gangster itu dan mengatakan bahwa di dunia ini ada dua yang aku inginkan, cinta, cinta, dan cinta, dan juga perkelahian. Walaupun kau adalah bosku, tapi jika kau senggol cewekku, maka ku habisi nyawamu. Sehingga bos gangster ini pun terdiam guys. Bos gangster ini pun akhirnya tahu bahwasanya wanita itu adalah pacar dari anggotanya. Pria ini pun tidak akan membiarkan siapapun menyenggol wanita itu, walaupun itu adalah bosnya. Sari wanita ini pun ditarik oleh pria ini guys. Wanita ini pun sangat malu karena penutup tubuhnya tidak ada lagi. Dan dia pun sangat marah sama pria itu karena dia merasa dilecehkan. Wanita ini pun mengatakan kepada pria itu, jangan berani sama wanita. Jika gentleman, lawanlah pacarku one by one. Lalu dia pun langsung menarik sarinya itu lagi. Pria ini pun langsung terdiam karena dia merasa terhina dari kata-kata wanita ini guys. Lalu dia pun langsung pergi meninggalkannya. Dia pun berpapasan dengan pamannya. Pamannya pun marah sama keponakannya itu karena kurang ajar sama pria itu guys. Lalu dia pun langsung dipukuli oleh pamannya di rumah. Teleponnya pun masih aktif sehingga dia pun mendengar jeritan dari wanita itu guys. Pamannya pun langsung mengambil ikat pinggang. Dia pun akan dihajar habis-habisan karena telah berani mempermalukan pamannya. Pria ini pun mendengar pacarnya itu dipukuli oleh pamannya sampai dia pun menjerit guys. Pamannya ini pun tidak tahu apa yang telah diperbuatnya karena pria ini akan membalasnya. Pamannya ini pun terus memukuli wanita ini tanpa ampun. Dia pun hanya bisa menangis guys. Lalu dia pun langsung mendengar semua apa yang dikatakan oleh pamannya itu. Pamannya ini pun langsung membuat undangan pernikahan keponakannya itu dan dia pun melanjutkannya menikahkan dengan pilihannya. Tapi pamannya itu pun langsung diculik oleh pria ini guys. Dia pun akan balas dendam atas apa yang dilakukan pamannya kepada wanita itu. Dia pun mengatakan, ini yang kamu lakukan kepadanya ya, inilah yang kamu dapatkan. Lalu dia pun langsung memukuli pamannya itu guys dengan tali pinggang itu. Pamannya ini pun menangis dan minta ampun sama pria itu guys, tidak akan melakukannya lagi. Dia pun sangat marah karena dia telah berani menyenggol wanita itu tanpa seizinnya. Lalu pamannya ini pun langsung dibiarkan untuk pergi. Dia pun sengaja memberi pelajaran kepada pamannya itu guys agar tidak sembarangan lagi menyentuh pacarnya. Lalu dia pun langsung mengancam pamannya, walaupun itu keponakanmu, jangan pernah berani menyentuhnya. Pria ini pun menangis di depan foto abangnya, yaitu adalah ayah dari gadis itu guys. Dia pun sampai sekarang trauma dan juga ketakutan, sehingga pria ini pun bingung. Tiba-tiba asap keluar dari rumah ini guys. Lalu semua orang pun sangat panik. Mereka pun mengira bahwasan rumah itu akan terbakar. Pria ini pun langsung ngeceknya. Ternyata wanita inilah yang menyebabkan asap itu. Dia pun telah membakar seluruh undangan pernikahannya karena dia tidak setuju menikah dengan gangster ini guys. Wanita ini pun sangat marah dan memandangi gangster itu guys dengan tatapan tajam. Gangster ini pun emosi. Wanita ini langsung mengoyakkan undangan yang telah dibuat oleh gangster itu. Itu menandakan bahwasan dia tidak setuju dan dia pun ingin membatalkan pernikahan itu guys. Gangster ini pun baru tahu bahwasan wanita itu berani melawannya. Wanita ini tidak takut sama gangster itu karena dia memiliki kekasih yang lebih hebat daripada gangster itu. Lalu dia pun langsung mendatangi seluruh undangan yang sudah dibakarnya. Awalnya gangster ini pun ingin menghabisi wanita itu guys, tapi pamannya mencoba untuk menasihatinya karena pamannya ketakutan sama pria itu guys. Gangster ini pun langsung datang ke rumah wanita itu dengan kekuatannya. Dia pun membawa seluruh pasukan dan juga senjata lengkap agar wanita ini tahu kekuatannya, bahwasanya dia bukan orang sembarangan. Tapi wanita ini pun tidak takut sama sekali. Dia pun mengira bahwasanya gangster itu adalah cupu. Lalu dia pun mengajaknya untuk jalan-jalan. Dia pun menuruti perintah gangster itu guys karena dia tidak mau jika ada keributan di sana. Dia pun langsung bawa gadis itu. Gangster ini pun ingin menikahinya, tapi wanita ini masih cuek dan dia pun tidak mau menikah dengan gangster itu guys. Gangster ini pun tidak bisa meluluhkan hati wanita itu karena dia tidak memiliki perasaan. Lalu tiba-tiba mobilnya pun dihadang oleh beberapa orang. Gangster ini pun langsung turun dari mobil dan mengamankan keributan itu. Dia pun mengatakan ada apa ini. Lalu dia pun menyuruh seluruh pasukannya untuk mengamankan itu guys. Tiba-tiba dia pun terkejut melihat gadis itu sudah hilang di mobilnya. Dia pun melihat tangan kanannya sudah terluka. Tangan kanannya pun mengatakan bahwasannya pria itu yang telah membawa gadis itu pergi. Gangster ini pun melihat bahwasannya pria itu telah bersama gadis itu guys. Mereka pun telah menaiki kereta. Lalu mereka pun pergi dan mengejeknya. Gangster ini pun sangat marah karena dia telah dipermainkan oleh wanita itu guys. Mereka pun malah mesra-mesraan di depannya sehingga dia pun langsung mengejarnya guys. Tapi pria ini langsung mengegas keretanya dan langsung meninggalkan gangster itu. Karena di lokasi itu sangat ramai orang, dia pun kesusahan untuk mengejarnya. Pukulan pria ini pun tepat di leher bos gangster itu guys. Dia pun sampai tidak bisa bergerak. Bos gangster ini pun langsung pindah alam. Dia pun tidak bisa apa-apa lagi. Pria ini pun telah berhasil melumpuhkannya karena dia selalu mengganggu kekasihnya. Seluruh orang pun langsung menyaksikan bahwa pria ini telah mengalahkan bos gangster itu dengan tangannya.
Walaupun dulu pria ini adalah anggotanya, tapi karena demi membela kasihnya, dia pun menghabisi bos gangster itu, sehingga wanita ini pun sangat senang. Akhirnya dia pun tidak jadi menikah dengan bos gangster itu, dan dia pun menikah dengan pria itu, guys. Dia pun berlari mendekati pria ini, karena perjuangannya selama ini sangatlah ngeri. Dia pun telah mendapatkan cinta sejatinya, karena pria ini mati-matian membela kekasihnya ini, guys. Dia pun tidak segan-segan untuk memeluknya lagi. Pria ini pun langsung menggenggam tangan wanita ini dan menyuruhnya untuk menamparnya seperti dulu waktu pertama kali dia mengenalinya. Dia pun tersenyum, guys, karena dia tahu bahwasanya dia adalah pilihannya. Lalu wanita ini pun langsung memeluknya, guys, karena dia sangat mencintainya. Wanita ini sampai menangis, guys, karena dia terharu melihat pria itu. Dia pun mengatakan bahwasanya pria itu adalah jantungnya. Lalu dia pun langsung memeluknya erat. Perjuangan pria ini mendapatkan wanita ini sangatlah berat, guys. Dia pun harus melawan bosnya sendiri, sehingga seluruh masyarakat pun membelanya. Mereka pun langsung menyerang seluruh anggota gangster itu karena mereka tidak mau lagi ada keributan di sana. Wanita ini pun sudah tidak sabaran ingin menikah dengan pria itu. Dia pun terus mandanginya, guys. Lalu mereka pun senyum-senyuman. Dia pun mengatakan bahwasanya kita tidak boleh lama di sini lagi. Mereka pun langsung pergi dari tempat itu, guys. Wanita ini pun langsung didorong oleh pria ini sehingga dia pun tersenyum melihatnya. Begitulah pria sejati, guys. Demi membela kekasihnya, dia pun rela melawan siapapun. Dan akhirnya endingnya pun sangat bahagia, guys. Dan filmnya pun selesai.